saya Niken Kultaidis dari kelas 2024F dengan NPM 24103251. Di sini saya akan menjelaskan tentang seks bebas. Selamat pagi, Kak. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dari kelas 2024F ingin mewawancarai Kakak terkait dengan seks bebas. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya, menurut Kakak, bagaimana seks bebas pertentangannya dengan nilai sila pertama Pancasila? Oke, saya akan menjawab sedikit terkait pertanyaan tersebut. Kalau menurut saya, perlu kita ketahui bahwa seks bebas ini sangat bertentangan dengan sila pertama. Karena kita ketahui bahwa seks bebas ini perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Dan kita ketahui juga bahwa semua agama yang ada di Indonesia itu mengajarkan kepada umatnya itu untuk menjaga kehormatan menjaga kehormatan dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar agama. Seks bebas ini juga menunjukkan kurangnya ketaatan terhadap nilai moral dan etika. Karena kita ini sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, jadi perlu kita menjaga etika dan moral kita sebagai manusia yang bermartabat. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua. Bagaimana seks bebas mempengaruhi penerapan sila kedua Pancasila? Oke, seks bebas yang mempengaruhi penerapan nilai sila kedua Pancasila. Di sini seks bebas itu mencerminkan kurangnya sikap beradab. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjadi manusia yang beradab. Karena di sini seks bebas yang mempengaruhi penerapan sila kedua itu karena tidak menghargai martabat kemanusiaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perilaku ini dapat menimbulkan dampak buruk seperti contohnya itu kehamilan dan yang tidak diinginkan atau penularan penyakit contohnya itu penyakit seksual dan kerusakan moral. Semua itu menunjukkan kurangnya rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke, pertanyaan ketiga. Apa pendapat Kakak tentang kaitan seks bebas dengan sila ketiga Pancasila? Oke, pendapat saya terkait seks bebas dengan sila ketiga itu, seks bebas ini dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Karena di sini seks bebas itu bisa menimbulkan masalah sosial seperti konflik dalam keluarga, hancurnya keharmonisan masyarakat dan meningkatnya kasus pernikahan dini. Seperti yang kita ketahui di sekitar kita mungkin banyak terjadinya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Nah, hal ini bertentangan dengan semangat sila ketiga yang mengutamakan persatuan dan kesatuan atau kerjasama dan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, pertanyaan yang keempat. Bagaimana menurut Kakak melihat seks bebas jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila? Oke, menurut saya kaitannya dengan sila keempat, yaitu seks bebas ini menunjukkan sikap yang tidak bijaksana. Karena di sini itu seks bebas ini dilakukan tanpa mempertimbangkan secara matang dan tanpa memikirkan akibat dari perilaku tersebut. Dan juga kita ketahui bahwa akibat dari perilaku tersebut itu sangat berpengaruh terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam sila keempat, kita diajarkan untuk mengambil keputusan dengan musyawarah dan bijaksana. Nah, perilaku seks bebas pada sila keempat ini itu tanpa memikirkan kepentingan bersama. Selanjutnya ke pertanyaan yang kelima.
Seks bebas sering berdampak pada masalah sosial. Bagaimana perilaku ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila? Oke, saya akan menjawab sedikit terkait seks bebas yang bertentangan dengan nilai sila kelima Pancasila. Jadi di sini seks bebas ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Misalnya di sini perempuan yang sering menjadi pihak yang paling dirugikan akibat dari perilaku seks bebas tersebut. Nah, di sini juga anak-anak yang dilahirkan di luar nikah juga sering mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, dan perlu kita ketahui kan bunyi dari sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini itu seks bebas itu sangat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sosial. Nah, mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya tadi, Kak. Oke, sama-sama. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, Kak. Terima Mohon kasih. maaf jika pertanyaan dari kakak tadi saya menjawabnya kurang sempurna atau kurang jelas. Kakak bisa mencari informasi lain juga. Terima kasih. Kak, terima kasih, Kak.